Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali mempelajari farmakologi dasar. Yang untuk ini hari kita akan mempelajari subtema tentang efek obat dalam tubuh ya. Oke, saya lanjut. Jadi kita masuk di pendahuluan dulu. Jadi sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu bahwa seringkali mekanisme kerja zat aktif itu belum atau tidak diketahui dengan pasti ya, dan dapat dipastikan bahwa banyak proses biokimia obat terjadi pada tingkat seluler atau subseluler. Nah ini tentu berbeda dengan respon yang mungkin tidak mempunyai korelasi langsung dengan dosis yang diberikan atau dengan kadar zat aktif dalam darah akibat dosis itu sendiri ya. Salah satunya ini biasa terjadi dalam kasus-kasus penggunaan obat-obat antikoagulan oral ya. Namun demikian ini sudah atau pernah diteliti bahwa hubungan antara efek farmakologik dan kadar zat aktif dalam darah secara nyata dan pasti itu dapat diukur, dan biasanya hubungan ini lebih jelas dibandingkan dengan hubungan antara efek farmakologis dan dosis yang diberikan ya. Ini untuk memberikan sedikit gambaran, ini sekira kita bisa menggunakan tabel pada layar masing-masing bahwa dapat dipastikan adanya hubungan antara perubahan profil mediator aktif di biofase atau perubahan kronologis kuantitatif mediator aktif dalam tubuh, khususnya ini di tingkat biofase ya, tingkat biofase yang efektif sehingga akan memberikan gambaran pada parameter intensitas dan parameter lama efek klinik yang tentunya akan memberikan respon klinik ya. Kemudian saya tambahkan juga bahwa telah terbukti pula bahwa respon klinik tidak hanya tergantung pada respon farmakologi, tetapi juga tergantung pada faktor yang berkaitan dengan individu penerima ya. Dengan kata lain bisa diartikan pula bahwa respon farmakologi tidak hanya tergantung para zat aktif, melainkan juga tergantung juga pada individu ya. Pada umumnya juga ini biasanya obat bekerja menimbulkan stimulasi atau depresi aktivitas, dan biasanya tidak menimbulkan suatu fungsi baru dari sel ya. Jadi tidak menimbulkan fungsi baru dari sel. Sebagai contoh yang bisa kita sekira dapat di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita, seperti contoh ini pada sel puluh Langerhans ini yang pernah kita bahas di anatomi fisiologi manusia. Ini biasanya kan sel ini menghasilkan insulin. Sel tersebut ini tidak dapat distimulasi oleh obat untuk menghasilkan zat lain selain insulin. Contoh obat ini kita akan stimulasi untuk menghasilkan adrenalin, yaitu obat bukan pada posisi itu ya. Tetapi tentu obat bekerja menimbulkan stimulasi atau depresi aktivitas dan tidak menimbulkan suatu fungsi baru dari sel tubuh kita ya. Itu. Saya lanjut lagi. Ini kita masuk pada cara kerja obat ya. Jadi untuk menimbulkan efek, maka obat juga memperlihatkan beberapa cara ya. Yang pertama itu biasanya itu obat itu memberikan efek dengan mengadakan stimulasi atau depresi fungsi spesifik dari sel. Oke, jadi dia menstimulasi depresi fungsi spesifik dari sel ya. Kemudian yang kedua, obat itu dapat mempengaruhi atau menghambat aktivitas seluler dari sel-sel asing terhadap tuan rumahnya, atau dalam hal ini disebut dengan host ya.
Oke, ya contohnya seperti ini itu bukan sel dari organ tubuh tetapi sel bakteri dan mikroba termasuk sel kanker ya. Jadi contohnya adalah obat-obat ini ya obat-obat anti mikroba atau anti kanker ya itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah merupakan terapi pengganti ya. Sebagai terapi pengganti contohnya seperti pemberian hormon untuk mencapai dosis fisiologik agar diperoleh suatu efek ya sebagai terapi pengganti ya. Contoh yang lain adalah seperti pemberian kalium klorida ya sebagai pengganti kalium ion yang hilang melalui diuresis ya. Kalau orang diuresis maka diberikan ini kalium klorida ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan aksi non spesifik seperti pada reaksi kulit terhadap obat yang dapat menimbulkan iritasi ya. Ya. Kemudian di slide juga dapat kita melihat bahwa atau saya jelaskan dulu bahwa kebanyakan obat itu mempunyai aksi secara spesifik ya. Komponen molekul sel yang terlibat langsung di dalam aksi obat ini biasanya disebut dengan reseptor ya. Jadi reseptor uh, ada dua pertimbangan yang harus kita pahami atau hal yang harus kita pahami bahwa obat yang dapat bergabung dengan reseptor, dan dapat menemukan aksi obat ini biasanya disebut sebagai agonis. Jadi agonis ini biasa atau dapat diartikan adalah obat yang mempunyai afinitas kimia terhadap suatu reseptor dan memberikan kompleks dan sebagai hasilnya kompleks tersebut akan mengubah fungsi sel atau menimbulkan efek. Jadi seperti pada tampilan gambar ini, ya agonis ini tentu dia akan atau biasa obat ini dalam hal ini bisa diartikan sebagai obat yang akan membentuk ikatan dengan reseptor. Oke, ya kemudian dengan ikatan agonis atau dengan agonis tambah reseptor ini akan menghasilkan ya perubahan fungsi atau menimbulkan efek. Oke, ya dalam ini selalu kita inginkan adalah efek yang menguntungkan ya. Kemudian yang kedua ada juga disilakan dengan obat disilakan juga dengan antagonis. Jadi obat yang bergabung dengan reseptor tetapi dia gagal untuk menghasilkan atau gagal untuk memulai aksi obat itu, atau dalam hal ini bisa diartikan bahwa obat itu dikatakan memblokir letak reseptor, maka itu disebut dengan distilahkan dengan antagonis. Oke, ya perlu kita pahami bahwa letak reseptor meliputi kelompok kimia di dalam sel yang berpartisipasi dalam kombinasi reseptor obat dan bagian yang berbatasan dengan sel yang membiarkan jalan masuknya obat ke kelompok yang aktif ini ya. Antagonis obat ini dapat disebabkan oleh bermacam-macam mekanisme. Oke, jadi bisa antagonis obat disebabkan oleh bermacam-macam mekanisme, tetapi dapat digolongkan menurut antagonis bergabung dengan reseptor yang sama, oke, atau atau bisa juga dengan antagonis atau antagonis bergabung dengan reseptor yang berlainar ya. Nah, itu. Jadi dengan hal itu maka antagonis itu dibagi atas dua, antagonis farmakologik. Jadi antagonis farmakologik adalah disebut antagonis farmakologik apabila antagonis bergabung dengan reseptor yang sama ya pada agonis, dan disebut antagonis fisiologik ini
bila reseptornya berlainan ya. Jadi itu ada dua ya, antagonis farmakologik dan antagonis fisiologik. Oke, ya obat yang mempunyai aksi non spesifik biasanya akan mengubah lingkungan fisika kimia dari struktur badan. Ya, misalnya seperti obat-obat anestesi umum. Nah, ini berdasarkan teori yang dinyatakan dapat mengubah struktur dari air di dalam otak ya, yang selanjutnya akan menaikkan resistensi terhadap listrik. Ya, contoh lain yang bekerja dengan aksi non spesifik ini adalah seperti obat-obat diuretik osmotik, atau contoh lain yang bisa kita lihat seperti ini ya, seperti penggunaan norit atau arang aktif untuk mengikat toksin racun pada bakteri ya. Jadi ini adalah merupakan kerja obat secara non spesifik. Jadi obat ini biasanya menimbulkan efek tanpa mengikat reseptor ya, atau bahkan dia tidak mempunyai reseptor ya. Nah, ini makanya dia disebut sebagai obat yang bekerja secara non spesifik. Jadi ada untuk menimbulkan efek, maka obat itu biasanya harus berinteraksi dengan reseptor, dan yang kedua bisa juga dengan kerja secara non spesifik ya. Oke. Kemudian saya akan melanjut sedikit lagi terkait dengan efek samping daripada obat ya. Menurut WHO, World Health Organization, di tahun 70-an, bahwa efek samping obat adalah segala sesuatu khasiat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimaksudkan pada dosis yang dianjurkan, atau sesuai dengan maksudnya sini sesuai dengan dosis yang diresepkan ya, yang direkomendasikan. Atau bisa juga didefinisikan bahwa efek samping obat adalah setiap efek yang tidak dikehendaki yang merugikan atau membahayakan pasien, yang biasa disebutkan dengan adverse reaction ya dari suatu pengobatan ya. Oke, kita lanjut dulu terkait dengan pembagian efek samping. Oke, jadi sebenarnya efek samping obat ini dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan berbagai cara ya. Terkadang misalnya berdasarkan ada tidaknya hubungan dengan dosis, bisa juga berdasarkan bentuk-bentuk manifestasi efek samping yang terjadi, dan sebagainya ya. Namun pembagian yang saya kira lebih praktis dan paling mudah diingat ini dapat dilakukan ini ya, pembagian berdasarkan yang pertama ini berdasarkan efek samping yang diperkirakan ya. Nah, ini jadi berdasarkan efek samping yang diperkirakan dimunculkanlah ada 3 efek samping ya gitu. Yang pertama terkait dengan aksi farmakologi yang berlebihan. Oke. Jadi terjadinya efek farmakologi yang berlebihan, atau di sini juga bisa distilahkan juga sebagai efek toksik. Ini dapat disebabkan karena dosis yang relatif terlalu besar bagi pasien yang bersangkutan. Nah, ini tentu keadaan ini dapat terjadi karena dosis yang diberikan ya memang besar ya, dosisnya berlebihan atau memang besar, atau karena adanya perbedaan respon kinetik atau dinamik pada kelompok tertentu. Contoh misalnya ini pada pasien gangguan faal ginjal ya, atau gangguan faal jantung, atau perubahan sirkulasi darah, atau juga karena faktor usia genetik, sehingga dosis yang diberikan dalam takaran yang lazim menjadi relatif terlalu besar pada pasien-pasien tertentu. Nah, ini juga selain itu efek ini juga biasa terjadi karena adanya interaksi farmakokinetik maupun farmakodinamik antara obat yang diberikan bersamaan, sehingga efek obat menjadi lebih besar ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah respon karena penghentian obat. Ini ada efek samping karena kita menghentikan obat ya. Ini juga bisa distilahkan dengan istilah gejala putus obat. Oke, atau istilah kerennya biasa disebut dengan withdrawal syndrome. Oke, jadi
gejala putus obat, atau gejala penghentian obat ini merupakan gejala yang muncul atau munculnya kembali gejala penyakit semula atau reaksi pembalikan terhadap efek farmakologik obat ya. Ini karena penghentian pengobatan. Ini kasus yang banyak dijumpai ini pada respon penghentian obat ini, contohnya seperti yang lebih gampang adalah gejala putus obat karena ya seperti pada penggunaan narkotika ya. Hanya sekira saya selalu tekankan adik-adik untuk jangan pernah mencoba menggunakan obat-obat seperti narkotika ya. Kapan kita satu kali mencoba, maka kita akan selalu ingin menggunakannya, dan efeknya pada saat barang ini sudah tidak kita dapat lagi, maka yaitu uh, unsur merugikannya itu atau sifat merugikannya semakin besar ya, sehingga saya jangan coba ya. Ini reaksi putus obat ini terjadi karena selama pengobatan telah berlangsung adaptasi pada tingkat reseptor. Artinya pada saat kita menggunakan obat, maka sudah terjadi adaptasi. Artinya obat dengan reseptor sudah saling beradaptasi, saling mengenal ya, tidak asing lagi ya. Sehingga hal ini menyebabkan toleransi terhadap efek farmakologi obat. Sehingga umumnya pasien ini biasanya memberikan dosis yang makin lama makin besar. Ya contoh juga yang lain itu bisa kita lihat pada berkurangnya respon penderita epilepsi terhadap penggunaan obat phenobarbital atau phenytoin, sehingga dosis perlu diperbesar agar serangan tetap terkontrol ya ini. Untuk reaksi putus obat juga ini biasanya dapat dikurangi dengan cara menghentikan pengobatan secara bertahap ya. Jadi di sini untuk menghentikan pemakaian obatnya harus dihentikan secara bertahap. Misalnya dengan penurunan dosis secara berangsur-angsur, atau dengan menghentikan obat dengan jenis yang mempunyai aksi lebih panjang atau kurang poten dengan gejala putus obat yang lebih ringan ya. Itu yang kedua terkait dengan gejala respon putus obat ya. Yang ketiga adalah efek samping yang tidak berupa efek farmakologi utama. Ya, efek-efek samping yang berbeda dari efek farmakologi umumnya untuk sebagian besar obat umumnya terdapat diperkirakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ya secara sistematik. Ini sebelum obat mulai digunakan untuk pasien. Di mana efek-efek ini umumnya dalam derajat ringan, namun angka kejadiannya juga bisa cukup tinggi ya. Sedangkan efek samping yang lebih jarang dapat diperoleh dari laporan-laporan setelah obat dipakai dalam populasi yang lebih luas ya. Tuh. Ya, ini tadi adalah efek samping obat yang dapat diperkirakan. Sekarang kita lanjut pada efek samping yang atau efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan ya. Ini juga terbagi atas kita coba bagi ke dalam 3 pembagian, yaitu pertama adalah reaksi alergi, reaksi karena faktor genetik, dan reaksi idiosinkratik ya. Kita bahas dulu sedikit terkait dengan reaksi alergi ya. Jadi sekira kalau kita mendengar alergi itu bukan hal yang asing lagi ya itu. Jadi alergi obat atau reaksi hipersensitivitas merupakan efek samping yang sering terjadi dan terjadi akibat atau biasanya karena akibat reaksi imunologik ya. Ini reaksi ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Seringkali sama sekali tidak tergantung pada dosis ya, dosis obat, dan terjadinya pada sebagian kecil dari populasi yang menggunakan suatu obat ya. Jadi maksudnya di sini bahwa kalau kita gunakan dalam populasi ya terkadang ada yang mengalami reaksi alergi, ada juga yang tidak mengalami ya. Dan ini hanya sebagian kecil dari populasi yang menggunakan suatu obat yang mengalami reaksi alergi ya. Reaksinya dapat bervariasi dari bentuk yang ringan seperti reaksi kulit atau eritema ya,
reaksi kulit eritema, sampai yang paling berat biasa berupa shock anafilaktik yang bisa bersifat fatal. Oke, ya ini. Jadi biasanya juga reaksi alergi dapat dikenali berdasarkan sifat-sifat khasnya itu ya. Apa contohnya seperti apa namanya gejala yang sama sekali tidak sama dengan efek farmakologiknya ya, atau apa namanya seringnya terdapat tenggang waktu antara kontak pertama terhadap obat dengan timbulnya efek. Oke, itu. Kemudian apa yang kedua adalah reaksi karena faktor genetik ya. Jadi reaksi karena faktor genetik ini pada dasarnya terjadi pada orang-orang tertentu ya, tentu dengan variasi atau kelainan genetik. Suatu obat mungkin dapat memberikan efek farmakologik yang berlebihan terhadap kelainan genetik tersebut ya. Jadi efek obatnya dapat diperkirakan, namun subjek yang mempunyai kelainan genetik ini mungkin sulit dikenali tanpa pemeriksaan spesifik. Dan ini yang jadi masalah bahwa untuk pemeriksaan spesifik ini terkadang tidak memungkinkan dilakukan pada pelayanan kesehatan yang rutin ya. Itu. Sebagai contoh supaya mudah dikenali adalah seperti ini apa pasien yang mempunyai kelainan genetik kekurangan enzim G6PD ya, atau glukosa 6 fosfat hidrogenase, ini biasanya mempunyai potensi untuk menderita anemia hemolitik, oke, karena faktor genetik ya, kekurangan enzim G6PD, maka mereka apa sebagian besar atau ya sebagian besar biasa mengalami anemia hemolitik ya, akut apabila mereka mendapatkan terapi atau pengobatan dengan obat-obat seperti obat Primaquine, sulfonamida dan quinidin ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah reaksi idiosinkratik. Oke, jadi biasanya sebenarnya istilah idiosinkratik ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian efek samping yang dianggap tidak lazim ya, tidak diharapkan, atau juga bisa dianggap aneh karena tidak dapat diterangkan atau diperkirakan mengapa bisa terjadi. Untungnya memang reaksi-reaksi idiosinkratik ini biasanya bersifat sangat jarang terjadi ya. Contohnya yang biasa kita lihat di apa namanya di lapangan adalah seperti apa namanya pemberian ini pemberian obat-obat imunosupresi ya, yang ternyata dapat memacu terjadinya tumor limfoid, oke, atau munculnya ini efek kanker pelvis pada ginjal yang diakibatkan dari pemakaian obat-obat analgetik secara serampangan ya. Jadi itu ya, itu ya. Kemudian apa namanya ada beberapa hal-hal yang perlu saya sampaikan lagi, bahwa untuk mencegah efek samping obat ini, oke, sebelum saya menutup ini, untuk mencegah untuk mencegah munculnya efek samping obat ini, maka memang kita akan dianjurkan beberapa hal. Yang pertama itu bahwa kita mesti atau harus selalu atau harus ada selalu program penelusuran riwayat rinci ya, mengenai pemakaian obat oleh pasien pada waktu-waktu sebelum pemeriksaan, baik obat yang diperoleh melalui resep maupun dari pengobatan sendiri ya, gitu. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi efek samping ini atau upaya pencegahan efek samping adalah kita mesti menggunakan obat hanya bila ada indikasi jelas ya, dan bila tidak ada alternatif atau non farmakoterapi ya, atau obat-obat herbal ya. Yang ketiga itulah kita harus menghindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi yang sekaligus ya, atau polifarmasi ya, kita harus menghindari itu.
Kemudian upaya untuk mencegah efek samping ini kita mesti biasanya memberikan perhatian khusus terhadap dosis dan respon pengobatan pada bayi, anak, dan pasien yang usia lanjut ya, dan juga pasien-pasien yang menderita gangguan ginjal, hepar, dan jantung. Oke. Kemudian yang kelima adalah perlunya diadakan telaah atau kajian terus apakah pengobatan harus diteruskan dan segera dihentikan apabila dirasa tidak perlu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bila dalam pengobatan ditemukan keluhan atau gejala penyakit baru atau penyakitnya semakin berat, oke, perlu selalu ditelah lebih dahulu apakah perubahan tersebut karena perjalanan penyakit atau adanya komplikasi atau karena kondisi pasien yang memburuk atau justru karena adanya efek samping lain daripada obat ya. Ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.